Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Rayhani Channel. Kita melanjutkan lagi untuk sharing atau berbagi pengalaman bertrigona di lahan sempit di perkotaan. Jadi sekarang adalah di poin yang keempat dari hal-hal yang harus dilakukan bertrigona di lahan sempit perkotaan, yaitu penempatan koloni, baik itu lock maupun stop. Bagaimana cara untuk penempatannya? Jadi untuk penempatan koloni ini ada 3 poin yang bisa kami sharing. Yang pertama adalah untuk keamanan. Jadi untuk keamanan ini wajib teman-teman harus melakukan untuk keamanannya, juga untuk keselamatannya. Jadi untuk keamanan itu tentunya terhadap pencurian, juga terhadap predator, juga ini termasuk juga keselamatan, terutama untuk jangkauan dari anak-anak kecil. Nah, karena kita di tengah kota, tentunya lahan atau area yang kita miliki tentunya berfungsi lebih dari satu. Bisa berfungsi sebagai taman, bisa sebagai ruang tamu seperti yang kami punya ini, yang ada di Bekasi. Di sini kami fungsikan ya sebagai ruang tamu, sebagai untuk berbudidaya trigona. Jadi untuk masalah keamanan dan keselamatan itu wajib kita lakukan. Jadi wajib kita lakukan. Kalau memang teman-teman pemula belum memulai, artinya harus mempersiapkan. Yang pertama keamanan dan keselamatan. Yang kedua, untuk keamanan dan keselamatan ini selain untuk kecurian, juga terhadap predator. Jangkauan anak kecil tadi sudah ya untuk keselamatan. Berikutnya lagi terhadap predator. Nah, predator ini bisa semut, bisa juga cicak, bisa juga serangga-serangga yang lain. Misalkan juga burung, bisa aja terjadi burung, terutama burung seriti ya. Kalau teman-teman misalkan ada gedung-gedung yang kosong, biasanya dihuni sama seriti. Nah, untuk seriti ini sepengalaman kami tidak begitu bermasalah setelah kami amati selama sekitar 1 tahunan teman-teman. Jadi waktu itu ada menyarankan dengan suara burung elang, ya kami praktekkan. Tapi ternyata setelah itu juga karena di kota, jadi tidak begitu banyak burung seriti. Awalnya ada, tapi belakang-belakang sudah tidak begitu banyak. Terus untuk predator yang kecil-kecil justru yang kita waspadai. Jadi predator kecil-kecil itu terutama cicak sama semut. Jadi kalau untuk semut itu teman-teman, tekniknya ada 2 cara. Pertama, harus menyiapkan bisa oli, bisa juga si kapur semut. Tetapi yang perlu harus teman-teman persiapkan adalah cara membuat rak. Jadi membuat raknya tuh usahakan cukup tinggi. Jadi antara corong terhadap penempatan si kapur, mau kapur, terutama ke kapur ya. Kalau oli tidak begitu masalah. Terhadap kapur itu harus cukup jauh. Kalau nanti dekat, jadi koloninya sendiri ikut ikut mati. Jadi kami juga pernah terjadi seperti itu, karena dia dekat dengan lantai. Akhirnya kami taruh kapur, ternyata koloninya juga ikut mati. Terutama yang mati itu bukan koloni-koloni dewasa teman-teman, yang koloni-koloni baru menetas. Nah, ini teman-teman tidak bisa melihat, nanti kelihatannya setelah jarak beberapa hari si koloni-koloni dewasa ini mengangkuti. Jadi si bayi-bayi si koloni itu
angkutin keluar dari dalam lock atau stop. Nah ini yang perlu teman-teman waspadai. Tapi kalau memang mau menggunakan oli juga silahkan. Kalau kami lebih memilih menggunakan kapur. Nah, makanya dia jaraknya cukup jauh. Jadi antara nanti kami meletakkan kapur tuh di lantainya. Jadi sementara corongnya kan ada di atas. Jadi jaraknya ada sekitar 1,5 meter sampai 2 meteran. Ini yang kami terapkan. Terus juga teman-teman perlu tahu kapan sih kondisi paling riskan terhadap serang si predator. Serangan predator yang paling umum itu adalah semut. Jadi kapan waktu melakukan penyerangan, yaitu satu saat kita melakukan pindah koloni, jadi memindahkan dari misalkan dari bambu atau dari kotak horizontal ke kotak permanennya untuk kotak budidaya. Terus yang kedua adalah saat panen. Jadi saat panen madu itu rentan terhadap predator semut. Ini teman-teman yang harus waspadai. Terus untuk selanjutnya yang poin untuk yang kedua yaitu mengenai kenyamanan. Nah, kenyamanan ini perlu juga diperhitungkan. Jadi teman-teman untuk menaruh si lock atau stop itu usahakan koloni itu nyaman. Jadi caranya bagaimana? Koloni seperti yang teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman lihat corong yang ada di sini, ini kan nempel ya dengan si tamu, dengan keluarga di sini. Kalau pas baru santai-santai, itu corongnya menghadap ke sana. Walaupun ini kita dekat begini, dia tidak berpengaruh untuk kenyamanannya. Terus tentunya dia menghadap ke vegetasi. Terus berikutnya lagi tidak menghadap ke polusi. Jadi tidak usahakan corong itu tidak menghadap polusi. Contohnya kalau di sini adalah tidak menghadap ke jalan. Jadi tidak menghadap ke jalan raya. Ini yang harus teman-teman hindari. Atau juga menaruh koloni di garasi. Jadi kalau koloni di garasi dijamin akan punah, jadi melemah, selanjutnya dia punah. Itu yang terjadi kalau koloni diletakkan di garasi. Terus juga menghadap ke hiruk pikuk. Jadi nanti bagaimana teknik untuk penempatannya nanti kita lihat. Untuk menghindari misalkan memang adanya di situ daerah hiruk pikuk, itu diletakkan tinggi. Selanjutnya lagi untuk yang ketiga ini, karena kita di lahan perkotaan, maka cara meletakkan si stop koloni itu usahakan yang bagus, disusun dengan rapi. Contoh misalkan untuk digantung ya, kalau yang untuk stop kecil bisa digantung dengan kawat. Itu juga berfungsi sebagai untuk menghindari serangan predator cicak terutama. Nah, untuk yang digantung tentunya lock tidak bisa. Nah, contohnya kami meletakkan rak-rak ini seperti ini susunannya. Jadi kita bisa letakkan berjejer sekaligus untuk ini backgroundnya nanti bisa dikembangkan, ditambah misalkan ya dipasang apalah yang kita suka, atau tidak perlu dengan cara kita letakkan tanaman-tanaman hias. Misalkan di sini ada aglonema, terus berikutnya lagi ada si ini tanaman-tanaman lidah buaya yang unik-unik. Terus berikutnya lagi kaktus gurun, ini ada juga di sini. Nah, terus banyaklah yang bisa kita kreasikan, kita kombinasi untuk meletakkan si koloni ini dengan seindah mungkin. Jadi usahakan kita punya koloni itu bukan menurunkan kualitas keindahan
area atau lingkungan rumah kita, tetapi justru untuk menambah. Jadi di sini nantinya akan membuat kenyamanan kita juga terhadap kalau ada tamu-tamu juga melihatnya menarik. Walaupun di sini ada banyak koloni, tapi di sini tidak ada lebah yang berterbangan di area di sini. Ini banyak sekali lebah atau si kelulut, tapi dia arahnya ke arah luar. Terus berikutnya lagi untuk yang paling efektif saat kita menempatkan adalah misalkan ada yang di perkebunan, seperti nanti kita lihat yang di kebun, usahakan di situ masuk di dalam tanaman itu sendiri, tapi dengan pertimbangan tadi keamanan dan keselamatannya, karena kalau di vegetasi langsung itu jelas dari sisi kenyamanan untuk si koloni itu sudah cukup nyaman tentunya. Baik, kita langsung aja lihat satu persatu teman-teman untuk penempatannya seperti apa, penyusunannya untuk kelompok koloni-koloni. Nah, kalau kami susun untuk koloni-koloni kecil itu berjajar dengan koloni-koloni kecil. Kalau yang koloni-koloni besar kita juga susun berdasarkan koloni-koloni besar. Kita langsung aja lihat ya di lapangannya. Ini untuk penempatannya teman-teman yang kalau kita letakkan yang di sini, kita bisa taruh tanaman-tanaman hias seperti ini. Jadi kita ada aglonema seperti ini, lalu kita pasang kerangkeng terhadap keselamatan untuk anak-anak. Ini seperti ini penampakannya. Ini tanaman-tanaman hiasnya usahakan yang tidak membutuhkan air banyak, jadi nyiramnya bisa aja 1 minggu sekali atau 4 hari sekali lah paling tidak, jangan sampai yang tiap hari harus nyiramin, itu nanti akan menambah beban kegiatan kita. Ini cara menempatkannya seperti ini. Terus selanjutnya lagi bagaimana menghindari predator. Ini kalau teman-teman perhatiin di sini yang model begini, ini kita letakkan di bawah di sini kapurnya nantinya. Jadi kapurnya di kakinya ini, di kaki yang bawah itu dipasang kapur. Itu cara untuk yang paling efektif. Terus selanjutnya lagi untuk keamanan juga kita pasang ram ya, jadi ram untuk kalau memang itu yang untuk dekat kita duduk pasang ram, tapi kalau yang jauh-jauh bisa kita pasang kawat berduri. Nah ini kalau untuk yang modelnya stop-stop yang kecil bisa kita pasang seperti ini, itu digantung. Nah digantung di sini tujuannya pertama juga untuk menghindari dari polusi atau juga menghindari dari hiruk pikuk, karena posisinya di atas kepala kita lebih tinggi. Ini akan menghindari hiruk pikuk, dan yang selanjutnya lagi ini untuk menghindari predator ini, dan usahakan dia menghadap matahari supaya dia untuk pagi-pagi itu segera dia beraktivitas, karena dia adalah melihat terang. Model diletakkan teman-teman corongnya jadi harus menghadap ke arah tanaman seperti yang sekarang ini teman-teman lihat di situ. Ini juga termasuk ya, ini yang di sini juga termasuk ya ini. Terus selanjutnya lagi di sini ini kelihatan ya corongnya. Itu bisa dilihat satu persatu itu penataannya. Kalau dari sisi dalam seperti ini, tapi kalau dari sisi luar kita di tempat duduk kami itu ada ram yang menghalangi jangkauan anak-anak. Ini kami gunakan yang model limas.
Nah ini kalau teman-teman perhatiin, kalau dari sini ini sangat ramai, sangat banyak koloni-koloni ya yang berlalu lalang. Tapi karena dia membelakangi kita duduk, dia tidak terganggu. Ini ya seperti itu. Itu ramai sekali. Dia langsung dihadapkan ke vegetasi. Ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada kolam atau ada air, air itu harus posisinya di belakang dari corong. Jangan sekali-sekali meletakkan koloni kita, stop kita, lock kita, taruh corongnya menghadap ke air. Jadi intinya di depan corong itu tidak boleh ada air. Intinya itu, walaupun itu hanya air menggenang sedikit pun tidak boleh, karena koloni itu sangat tidak bisa dia lepas dari ini, dari air, walaupun air itu hanya tidak dalam ya, tidak dalam. Nah sebagai contoh ini, sebagai contoh pertama-tama kami karena tidak kepahaman kami untuk meletakkan koloni, jadi waktu itu koloni pertama yang kami punya itu Lepisep. Setelah Lepisep si Apis rana. Jadi Apis rana maupun Lepisep kami letakkan di sini, di pojokan ini. Nah pemahaman kami di sini kan tentunya tempat yang terlindung, pemikiran kami begitu teman-teman. Nah tapi yang terjadi karena di sini ada kolam air, yang terjadi waktu dia keluar itu nyebur, jadi nyebur ke kolam sini, jadi menyebur ke sini. Demikian juga di sini yang sekarang ini ada susunan rak-rak untuk naruh ini ya, itu naruh susunan berjaringan ini. Tadinya ini koloni, jadi koloni yang ada di sana, yang di sini ini dulu nyusunnya ada di sini, di rak ini, jadi di rak dekat sini. Yang terjadi koloni-koloni itu nyebur, jadi nyebur ke kolam ini, jadi nyebur ke kolam, terus akhirnya kami evaluasi lagi, terus dipindahkan ke luar seperti yang bisa teman-teman saksikan sekarang ini, yaitu dengan cara meletakkan koloni itu membelakangi kolam air, semuanya membelakangi kolam air. Nah ini seperti ini teman-teman untuk cara penempatannya. Lalu bagaimana cara menyusun antar jenis koloni? Nah cara menyusun antar jenis koloni kita bisa lihat dari dekat saja ke depan sana ya. Nah ini cara menyusun antar koloni seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk Thoracea, kebetulan yang di sini Thoracea paling dekat dengan rumah itu Thoracea. Ini penampakannya ya, jadi sangat ramai, pagi-pagi sudah ramai berbondong-bondong. Terus di sini yang ada di atas ini, yang deretan di sini, ini si Biroi, ini Biroi teman-teman. Terus selanjutnya lagi yang depannya, yang bawah itu Thoracea. Jadi yang koloni-koloni besar usahakan menaruhnya di depan corong atau di depan lock atau stop yang koloni-koloni kecil, baik itu Biroi maupun jenis yang lain. Tetapi kalau yang dalam penyusunan di sini kami tidak banyak memilih koloni-koloni kecil. Yang di sini ada hanya si Pusco Palteata yang di depan tadi digantung, terus berikutnya lagi Biroi, Thoracea sama Itama. Jadi untuk Thoracea sama Itama kita letakkan paling depan. Jadi kita letakkan paling depan seperti ini. Ini di depan semua nih peletakannya. Ini ada di depan. Terus yang deretan belakangnya ini, yang belakangnya ini si Biroi. Jadi yang tampak di sana ya. Jadi yang tampak di belakang itu bisa kelihatan ya semua.
itu si Hiroi. Saya kira ini saja berbagi pengalamannya untuk poin yang keempat, penempatan koloni. Jadi ini poin-poin yang wajib kita lakukan untuk bertrigona di lahan sempit perkotaan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.